Hello, welcome back with Slide. In this occasion, I would like to share you about interrogative sentence. Before I explain about interrogative sentence, let's have a look with the structure of interrogative sentence. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu interrogative sentence, marilah kita lihat dulu strukturnya. Structure untuk interrogative sentence terdiri dari auxiliary yang diberi warna merah, lalu diikuti oleh subjek, verb, dan objek atau complement. Oke, misalnya di sini ada contoh suatu kalimat interrogatif. Kita awali dulu dengan kalimat deklaratif. They play football in the yard. Oke, itu terdiri dari subjek, verb, dan complement untuk kalimat deklaratifnya. Bagaimana cara menkonversinya ke dalam interrogatif? Kita hanya menambahkan auxiliary di depannya. Do they play football in the yard? Do they play football in the yard? Oke, itu berikutnya adalah strukturnya di bawahnya. Oke, contoh berikutnya misalnya wind blows. Oke, ini kalimat deklaratif yang sangat simpel, terdiri dari subjek dan verb. Wind blows. Bagaimana bentuk interrogatifnya? Oke, seperti biasa, kita pahami dulu strukturnya, subjek dan verb untuk deklaratif. Maka untuk interrogatifnya, kita awali dengan auxiliary. Does wind blow? Does wind blow? Oke, di bawahnya adalah strukturnya. Oke, bagaimana dengan kalimat berikutnya? My laptop is on the desk. My laptop is on the desk. Oke, strukturnya terdiri dari subjek, auxiliary, dan complement. Oke, kita hanya memindahkan auxiliary di depan kalimat menjadi is my laptop on the desk. Is my laptop on the desk. Oke, seperti di sini. Apakah bisa difahami? Very good. Let's have a look to the other slide. Oh ya, untuk interrogatif jangan lupa di bagian akhir kalimat diberi tanda tanya. Misalnya di sini ada contoh, Leo Andika are mechanic. Oke, bentuk auxiliary-nya menjadi are Leo Andika a mechanic. Oke, the sky is cloudy. Is the sky cloudy? Is the sky cloudy? Is the sky cloudy? Okay, let's have a look to the other exercise. Di sini ada sedikit latihan. Perintahnya adalah change the sentences below into interrogative sentence. Ubah kalimat-kalimat ubah ini menjadi bentuk interrogatif. Number 1, the students do ceremonial flag on Mondays. Mr. Sunaria turns on the AC. Mrs. Sushi and Mr. Sena are math teacher. She puts her bag in the locker. The day is sunny. Oke, silahkan dicoba untuk merubah kalimat tersebut menjadi interrogative sentence. Well, let's
discuss about the answer of the exercise. Oke, seperti biasa jangan lupa struktur kalimatnya. Auxiliary, subject, verb, ataupun objek atau komplement jika ada. Oke, yang pertama adalah do the students do ceremonial flag on Mondays? Oke, ini auxiliary, subjek, verbnya, dan objek atau komplement. Oke, ini urutannya. Jangan lupa tanda tanya. Yang berikutnya, does Mr. Sunarya turn on the AC? Does Mr. Sunarya turn on the AC? Perhatikan, jangan lupa strukturnya. Are Mrs. Susie and Mr. Sen a math teacher? Are Mrs. Susie and Mr. Sen a math teacher? Okay, number 4. Does she put her bag in the locker? Does she put her bag in the locker? And the last, is the day sunny? Is the day sunny? Oke. Bagaimana kalian bisa menjawabnya dengan benar? Excellent. Alright, let's move on to the following slide. Okay, there are 2 sentences here. Okay, the first, as the exercise before, do the students do ceremonial flag on Mondays? And does Mr. Sunarya turn on the AC? Okay, please compare the sentences, both sentences. We are focused on the structure. Okay, from the sentences above appears this question. Dari kedua kalimat di atas akan timbul suatu pertanyaan. When we use auxiliary do or does? When we use auxiliary do or does, okay. When do we use auxiliary do or does? Coba kita lihat untuk yang pertama ini menggunakan auxiliary do, sedangkan yang kedua menggunakan auxiliary does. Kira-kira perbedaannya apa? Oke, kalau kita lihat di sini, lihat dulu ke table. Di sini ada auxiliary dan subject. Untuk subjek I, you, they, we kita gunakan auxiliary do, sedangkan untuk subjek he, she, it kita menggunakan auxiliary does. Maka di sini kita menggunakan do karena sama dengan they. Sedangkan Mr. Sunarya itu menggunakan does karena sama dengan he. Oke, bagaimana bisa dimengerti? Very good. Let's have a look to the next slide. Okay. Interrogative sentence need answer yes or no question. Dalam interrogative sentence itu kita memerlukan pertanyaan. Salah satunya adalah jawaban yes atau no question. Okay. Are the students ready? Are the students ready? Okay. Jawabannya bisa yes they are atau no they aren't. Oke, jadi untuk pertanyaan are the students ready? Maka itu bisa jawabannya bisa yes atau no. Oke, misalnya contoh berikutnya, does Zavana come early? Bagaimana kira-kira jawabannya? Oke, excellent. The answer is
Yes, she does. Bagaimana dengan negatifnya? Kita gunakan no, she doesn't. Oke. Itu adalah contoh dari interrogative sentence yang merupakan jawaban yes atau no. Bagaimana bisa dimengerti? Saya kira sangat mudah sekali. Baiklah, kita lanjutkan dengan the following slide berikutnya. Do you have a dictionary? Okay, yes I do. No, I don't. Is Mr. Alan a good teacher? Is Mr. Alan a good teacher? Yes, he is. No, he isn't. Oke, kita sekarang ke latihan. Exercise. Oke, coba kalian lihat dulu perintahnya, yaitu change the sentences below into interrogative sentence, then give the response yes or no. Coba kalian ubah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi bentuk kalimat interrogatif, lalu berikan jawabannya yes atau no. Number 1, Mrs. Fitri works in an electric company. Number 2, you and I can pass the test. The turtle walks slowly. Mr. Teddy and Mrs. Anna are good teachers. Tanya is an excellent student. Oke, exercise berikutnya adalah convert these sentences into English. Afterward, give the response yes or no. Oke, jadi perintahnya adalah kalian mengubah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Lalu setelah itu berikan responnya. Bisa yes atau no. Misalnya number 1, apakah kamu setuju? Apakah mereka merasa bersalah? Apakah Mr. Suparman datang tepat waktu? Apakah kita perlu berbohong? Apakah Chris mengambil tasmu? Nah, itu adalah latihan yang harus kalian convert ke dalam bahasa Inggris. Jangan lupa berikan responnya yes atau no. Oke, silakan dikerjakan. And I think that's all for now. Thanks for your attention. See you.